Oke, halo semuanya. Hari ini adalah hari yang sangat spesial ya, Erik. Saya dapat panggilan dari Erik kalau legenda Coach Puspita ini datang ke Surabaya ya, dan beruntung saya bisa ketemu dia langsung live ya. Jadi saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, dan saya tentunya banyak pertanyaan ya. Siap. Dan semoga lewat episode kali ini kita bisa dapat banyak pengetahuan mengenai persepedaan, apalagi dari sumbernya yang direct ya, yang sudah. Kalau legend yang ngomong kan beda tuh ya, sama kita yang ngomong. Betul. Ya, lebih afdol ya kan. Pelaku, Ya. tokoh, Ya. legenda, wis kurang komplit apalagi tambah petis, lombok, jadi sambel, raujen. Oke, Siap. satu pertanyaan yang untuk pembuka dulu ya, Pak Coach. Siap. Coach, Ya, Kom. di zaman sekarang dengan dibanding dengan zaman Anda dalam bersepeda itu, kira-kira gimana, Coach? Enak mana? Enak zaman kita atau zaman Anda? Ya. Ya, gini kok ya, Kom. Jadi saya juga masih bersepeda hingga sekarang dan merasakan pada waktu saya ingat tahun 80-an. Ya. 80-an itu mencari sepeda balap itu wangil. Betul. Sampai leles Ya. punya pembalap Asian Games tahun 62. Leles. Leles. Saya beli sepeda namanya mereknya Favorit. Dan itu pun saya dengan tinggi 155 karena saya masih usia Betul. 16 tahun. Ya. Sepeda ukuran swidak. Wih. Ini baru ukuran saya sepeda. Belum bicara soal Kelas 5 ukuran. iya. Jadi dapatnya harus bagaimana ya? Masuk di dalam bawahnya cop-cup ya. Kayak nggak sepeda unta lah. Tapi waktu itu dengan adanya ketiadaan komponen yang masuk atau sepeda yang masuk itu, kita pun akhirnya berpikir, ya mau caranya sepeda ini sepeda api agar kita bisa mendapatkan, aku bisa numpai sepeda ini. Akhirnya saya tak ketokno di Ngurah, Kediri. Dimodif. Itu namanya almarhum, sekarang udah almarhum Pak Kurmat namanya, di Ngurah. Nah itu ayahnya Basuki Priyono, dan cucunya pun juga sekarang di pembalap mula, Sandi dan Yoga. Dan saya juga udah pernah ngelatih mereka juga. Tapi dari Mbah Kurmat itulah saya ngetok sepeda yang ukuran 60 menjadi ukuran mungkin 50-an. Diketokno di jari panjang contoh begini. 5 ukuran barengan, dog Ya, size 5 5 ukuran. Jadi ya apa caranya? Tapi ya rapi. Akhirnya saya menjadi juara Jawa Timur 82 itu. 82 saya juara Jawa Timur, masih usia 17 tahun. Nah, disitulah awal dari saya memperkuat tim Jawa Timur. Pembalap paling muda, 5 pembalap Surabaya, 1 orang Malang, jadi 6 orang. Saya yang paling muda. Saya memperkuat tim Jawa Timur, ikut tur di Jawa yang dari start dari Surabaya menuju Jakarta. Nah, tim Jawa Timur kebetulan waktu itu nomor 2 itu. Itu awalnya. Ya. Sekarang gini, Coach. Kalau misalnya kita dengar bahwa Anda ini memulai dari muda, ya kan? Kalau sekarang di era modern ini, Coach, sepertinya membeli sepeda balap itu gampang sekali ya, Coach ya. Jadi orang berbagai macam usia pun bisa beli, ya kan? Walaupun misalnya seandainya orang itu tidak punya latar belakang atlet atau ndak kemudian dia memutuskan untuk beli sepeda balap atau road bike, oke? Dan kemudian dia memakai, kemudian dia berolahraga dengan itu. Nah, pertanyaan saya gini, bisakah orang awam itu berprestasi dalam road bike? Berprestasi loh ya, orang awam. Kenapa tidak? Nah, itu dia. Berprestasi
Artinya sekarang semua ada. Iya. Mau cari size yang 44, mau cari size 50 sampai yang size XL yang kira-kira size 60 pun juga ada di Indonesia sekarang. Sepatu. Iya. Ya, kita mau nyari model yang mana pun ada. Dulu buat nyari sepatu balap aja susah. Betul. Sepatu bola boleh diketoki, dikasih besi, betoneser, pakai tuh klip. Jadi kalau sekarang anak muda sekarang dengan kemudahannya, dengan teknologi yang ada ini, seharusnya mereka bisa. Asal ada kemauan. Ya pertama mungkin aku orang awam, aku sehat. Sama saya dulu orang awam. Saya bukan bapak saya bukan pembalap, orang kantoran. Tapi saya bisa menjadi pembalap. Ya itu. Jadi karena kemauan, senang, menyintai, akhirnya karena melakukan terus menerus, akhirnya terciptalah sehat. Begitu sehat, saiki 50 kilo meneh 75, lusanya 100 kilo. Nah, yang begitu 100 kilo bisa mencapai tadinya 100 kilo kira-kira 4 jam. Nah, lama-lama jadi 3 jam. Mungkin bisa jadi 2 jam setengah. Nah, seperti itulah. Ya, jadi. Terus begini. Nasihat Anda kepada orang awam misalnya yang setelah beli road bike itu gimana, Coach? Soalnya Anda tahu sendiri ya. Banyak orang bisa beli tapi enggak banyak yang bisa pakai. Iya kan? Ya. Banyak dari mereka itu yang bisa beli, make aja kesusahan. Tanya siapa? Ya kan? Karena teman-teman mereka sendiri ya belum sebegitu fasih dalam berroad bike loh, Coach. Nah, gimana kira-kira? Setelah Anda membeli road bike, sebaiknya langkah berikutnya kemana? Jadi sebaiknya memang setelah yang pertama, memang sebelum membeli sepeda road bike, itu kita lihat kantong dulu. Iya betul. Yang utama, kantongku sapiro budget lah. Ini sekarang semua toko sudah menyiapkan budget sesuai dengan kebutuhannya dia. Pasti, Aku mau untuk sehat aja. Nah, dengan komponen segini cukup. Nah, setelah itu bertanyalah kepada toko. Biasanya toko sudah menyiapkan kalau kamu tingginya segini, ukurannya segini. Kalau mau lebih selek lagi, sekarang sudah banyak bike fitting yang di toko juga ada, dan juga ada yang individual. Nah itu berdiskusilah, kira-kira berapa ukuran saya, karakter saya ini seperti apa. Jadi kalau karakternya climbing, jangan membeli sepeda yang untuk sprint atau sepeda untuk fast, karena berbeda karakter dan juga pasti berbeda bahan. Nah seperti itu. Jadi setelah itu adalah membeli sepeda, setelah ukurannya dapat, beli sepeda. Nah itu belum selesai. Memang sepeda ukurannya sama, tapi ini belum settingannya untuk fitting pun juga orang belum tahu. Badanmu tuh badannya torsomu panjang atau tanganmu panjang, tinggi 170, mungkin ada yang satu panjang tangan, satu panjang torsonya, kakinya ada yang pendek. Lah ini adalah kalau zaman sekarang adalah fitter. Jadi di fitting yang disiapkan oleh toko-toko dan juga ada oleh bike fitting yang lain, tapi yang pasti percayakan pada mereka yang disesuaikan, karena fitting adalah penyelarasan antara rider dan sepeda agar klop. Nah setelah itu barulah kita bersepeda dengan nyaman dan sehat tanpa cedera. Nah itu dia. Itu tanpa yang pasti. Cedera. Itu. Kalau orang sekarang enggak. Punya sepeda baru, euforia sepeda baru. New bike day, langsung genjot, hajar, besok kram. Ya toh, kalau enggak kram, boyoen, gerinjingen. Saya sih enggak takut kalau kram boyoen, enggak masalah. Tapi saya lebih takut handlingnya kurang mumpuni, akhirnya crash. Itu justru saya lebih takut, Pak. Ya. Saya
karena berhubung saya setiap hari ada di toko, kalau misalnya Bapak tahu aja pada saat pandemi begitu gila orang beli sepeda, tapi belum tentu mereka bisa menaiki, sehingga pada zaman itu berapa terjadi kecelakaan. Ya, makanya saya tanya, seandainya misalnya orang bisa beli sepeda, langkah berikutnya itu apa? Oke, bike fitting tadi sudah, semuanya di fit. Terus mengenai pelajaran gimana, Pak? Iya. Ya, ya kita nggak menuduh mereka nggak ngerti loh ya, Pak. Ya. Orang berduit nanti dikasih tahu, oh kamu nggak ngerti, mereka bisa tersinggung, ya kan? Nah, apa? Pelajaran kok ya. Ya. Aparel harus benar. Oh iya. Shopping lagi. Loh. Sepeda punya. Iya. Ya kan? Ya. Helmnya. Iya, betul. Ini safety. Atau Safety-nya. kacamata. Iya. Supaya nggak kelilipan. Glove-nya. Ya kan? Iya. Glove. Oke. Itu. Iya. Kemudian Oke. bibnya Iya. supaya selangkangannya gak lorong. Doke gak keringin. Doke gak keringin. Atau apa meloro. Apa meloro? Oke, tadi Setelah yang itu, nah latihan lagi. betul. Nah ini loh Pak yang mau saya tanyakan. Masuk ke pokok permasalahan yang paling utama yaitu latihan bersepeda, road bike-nya benar itu gimana gitu loh Pak. Iya. Jadi memang setelah pembelian sepeda, kemudian fitting udah dilakukan, apparel udah siap, Betul. semua udah siap out. Aku latihan ini sepeda ini kudu yopo. Ya, Nah, kudu yopo. kita lihat sepeda sekarang itu ada 12 speed 12 untuk road bike speed. ya. Belakangnya 12 speed, depannya itu ada dua. Jadi punya hampir 24 speed. 24. Nah, ini yang harus diatur namanya rasio. Iya, betul. Jadi, yang pertama kali dilakukan untuk bersepeda ini adalah membentuk endurance. Endurance atau daya tahan. Seperti apa daya tahan? Itu adalah kalau di kepelatihan namanya adalah high volume low intensity. High volume, Low intensity. wow. Nah, kalau diaplikasikan di sepeda, artinya kita dengan memakai gear yang tidak berat, rasionya mungkin kalau belakangnya kira-kira 16 atau 17, depannya 39, dengan cadence antara 70 sampai 90. 70. Tapi kita lakukan Sering. minimal 45 menit hingga 3 jam. Itu namanya volume. Nah, intensity itu adalah heart rate. Sekarang, zaman sekarang, dulu belum ada heart rate tapi sekarang udah Garmin, udah ada heart rate semua. Itu tinggal masukkan aja zona 1 dan zona 2. Yes. Oke. Iya. Itu 50 hingga 75, 75 hingga 85% daripada maksimal heart rate. Iya. Lah, maksimal heart rate itu berapa? Nah, ini yang kata dokter itu 220 kurang umur. Tetapi sekarang Garmin itu sudah canggih. Dia langsung mencatatkan FTP-nya, maksimal heart rate-nya, dia langsung seperti itu. Jadi itu sebetulnya ada dashboard-nya. Itu adalah speedometernya. Speedometer badan kita. Nah, sebetulnya sudah enak ngikutin itu. Tinggal kita mengatur awal-awal itu endurance dulu. Ojo ngomong soal power, soal ngomong kecepatan. Tapi daya tahan, VO2 max. Jadi daya tahan itu ukurannya VO2 max. VO2 max adalah volume oksigen maksimal. Kemampuan paru-paru menghirup udara yang ada di alam ini. Jadi kemampuan oksigen dihirup oleh paru-paru memasukkan ke dalam jantung disebarkan kepada seluruh otak, oksigennya dan energi itu volume oksigen. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Nah sekarang ya kan kalau mungkin dulu zamannya Bapak kalau misalnya ingin ikut lomba itu kan juara ya Pak ya. Tapi sekarang itu kan mulai banyak Pak
Ya, ada lomba ini, ada kom ini, kom itu dan sebagainya gitu. Nah, itu pertanyaannya lagi sekarang. Orang awam itu bisa enggak sih berprestasi sampai begitu tadi? Bisa mengikuti kom, ya, terus mari gitu mencapai prestasi yang kayak apa? Karena biasanya persepsinya yang bisa begitu itu atlet. Nah, itu. Nah, banyak orang-orang begini, apa latihan gunung, atlet aja kok. Ya, itu. Dudu atlet kok. Dudu. Ya, gitu. Gimana kira-kira, Bro? Ya. Jadi itu adalah sebetulnya memang badan kita ini manusia. Itu secara fisik ini tubuh kita, tetapi di dalam jiwa kita itu yang disebut mental. Iya. Setiap orang itu punya mental. Lah, mental ini yang harus kita bina dari awal. Ya awalnya coba, mungkin sepedaan, aduh nawono kromo, aduh. Tapi begitu jalanin, dia nyampe selesai. Makanya lusa lagi, wono kromo enteng. Dia akan minta jauh. Juara. Nah, seperti itulah. Jadi kalau nggak percaya diri sendiri, ini namanya apa ya? Power inside. Jadi power yang ada di dalam mental dan dalam tubuh untuk mengendalikan fisik kita. Jadi nggak apa ya? Bukan orang lain lagi. Ayo kamu sepedaan Rono, nggak udah badan kita. Aku mau sehat. Nah itu tadi tahapannya. Lama-lama sampai Cengho. Begitu sampai Cengho, nggak mungkin minggu depan ke Cengho lagi. Aku mau nongko jajar. Semakin jauh, akhirnya lupa pulang. Lali mulai. Nah seperti itulah. Jadi mental insight itu yang jadi lawan yang sebetulnya lawan yang paling berat itu bukan orang lain tapi diri kita. Untuk menaklukkan diri kita bahwa aku bisa. Bahwa aku bisa. Jadi mindset ya. Ya mindset. Ya, itu. Mindset itu berarti kan mindset dibentuk dari diri kita sendiri, ya kan? Nah, kalau kadang-kadang kan banyak saya segini, mindsetnya ya begitu-begitu, upgrade kadang-kadang. Sepedanya duple, tapi latihannya enggak. Ya itu penghobi. Itu. Tapi kalau kita mau jadi penghobis sepeda yang benar, latihan nomor 1, upgrade mengikuti. Banter urusan belakang. Banter melo dewe. Jadi kan kesimpulannya gini. Kalau kita latihan, endurance kita bagus, ya kan? Otomatis kecepatan ini akan mengikuti. Betul nggak gitu? Iya betul. Endurance, kecepatan mengikuti endurance. Nah satu contoh kecil aja yang seperti dikatakan Pak Dokter ini. Nah ini ya. Jadi gini. Pernahkah kita menghitung dalam 1 jam berapa RPM yang kita udah lakukan? Ayo, Koyako berapa RPM rata-rata? 1 jam. 1 jam ya rata-rata punya saya average ya sekitar 80. Oke, 80. Udah pernah menghitung berapa kali berarti dalam 1 jam? 80 kali ya itu. 80 kali 60. 4.800 kali mengayuh dari atas ke bawah ini selama 1 jam. Gak usah dodo, saya ingin naik tangan wis. Ping 1 sopo gak kemeng. Iya betul. Artinya adalah beban di otot. Nah itu, jadi kaki kita sebetulnya semakin lama semakin kuat ya itu tadi karena dengan cadence itu kita akan otot kita akan terus berkembang. Iya betul. Kuat. Itu. Jadi intinya pada waktu kita melakukan endurance tadi kita melakukan banyak cadence. Nah begitu kita masuk strength buat nanjak yang 50-60 itu strength kekuatan. Nah ini dipadukan. Akhirnya ketemulah power. Jadi power adalah strength yang bergerak. Jadi dengan rasio yang tinggi kita akan putar dengan RPM tinggi. Itu. Nah, sekarang kan pasti bingung. Ada strength. Tadi kan cadence RPM. Itu kan
hubungannya langsung sama endurance Coach ya. Ya. Terus kan keluar strength. Alias strong. Nah, kalau strong kan kalau kita anak-anak kita goes bareng teman-teman itu kan banyak yang pakai powernya, wah lu gak ada powernya. Nah ini Coach, banyak orang yang nggak paham power itu apa, strength itu apa. Mungkin bisa dijelasin dulu Coach, strength itu seperti apa? Jadi strength itu dia masih belum mempunyai kecepatan. Jadi strength itu adalah RPM yang rendah. Satu contoh, kita bisa bandingkan seorang tukang becak. Dia lamban. Saya dari Jalan Lombok menuju ke Putran. Iya. Dengan beban. Dia tidak mempermasalahkan mau nyampe 2 jam, dia bisa. Itu tuh, nggak mempermasalahkan 2 jam bisa. Ya, bisa, betul. Pokoknya nyampe. Menarik. Tetapi kalau kita sudah berbicara power, bagaimana saya menuju satu tujuan seperti yang tadi perbandingannya dia 2 jam ke Keputaran, tapi ini bagaimana saya bisa setengah jam ke sana. Artinya itu punya speed. Itu baru namanya power. Jadi dia bagaimana memutar sepeda itu dengan RPM tinggi, tetapi dengan rasio gear yang dia mampu besar. Nah, dia memerlukan kekuatan otot tadi itu kan. Kalau otot tidak kuat, langsung des, munggah, hatinya naik, menggos. Nah, itu artinya dia masih belum punya endurance yang kuat karena dia di overlapping. Nah, jadi tak ada tahapannya untuk menuju kecepatan. Speed ikut sendiri. Ya itu tadi yang diceritakan Pak Eri itu tadi. Oke. Ya mungkin satu pertanyaan lagi supaya nggak lama-lama dan cepat saya. Jadi gini, katakan tadi misalnya kesimpulan bahwa sebetulnya orang biasa pun ya juga bisa berprestasi dalam road bike. Ya, satu pertanyaan lagi. Apakah ada hubungan ya Coach Yam antara misalnya sepeda tertentu yang bisa membuat prestasi saya lebih gitu? Misalnya, katakan misalnya kalau sekarang ya, Anda lihat sendiri kan, orang itu mengait-ngaitkan brand tertentu dengan prestasi misalnya, ya kan, Pinarello karena ya atau terus Cervelo. Apa berarti kalau misalnya saya tidak beli Pinarello dan Cervelo tidak bisa berprestasi gitu Coach? Ini pertanyaan yang menarik dan selalu saya jawabnya cuma gini aja. Jonas Vingegaard pakai apa juara Tour de France? Pakai S5 Cervelo. Nah, sekarang umpamanya pembalap Indonesia terbaik Aiman pakai pakai Polygon. Polygon Helios ya kan? Yang masuk di Trengganu. Sekarang tak balik. Vingegaard pakai Polygon. Aiman pakai Cervelo. Bisa nggak Aiman bisa juara Tour de France? Atau kalau nggak dengan di Tour de France, Jonas ini Vingegaard ini masih pakai Polygon. Kira-kira yang mana yang menang? Sulit untuk saya jawab, soalnya mungkin pengetahuan saya belum betul. Jadi begini, jadi pasti kalau dibilang begitu adalah yang menang adalah Vingegaard. Vingegaard, Karena udah jelas. Aiman itu sekarang ada di klub Trengganu, itu adalah klub profesional divisi 3 UCI. Sedangkan Vingegaard, Jonas itu udah di World Team, Tour, 3 kelas di atas dia. 3 kelas. Udah pasti kemampuannya beda. Jadi artinya bahwa ya memang orangnya. Jadi jangan aku dengan ini kayak prestasiku kayak Vingegaard. Belum tentu. Tapi orang yang dengan sepeda yang murah pun tapi dia berlatih dengan kuat. Jadi karena apa? Sepeda adalah alat.
mesinnya tetap Saya di baru manusia. ketemu satu orang ini yang nggak bias loh ya. Dari mereka. Ya, nggak bias ya. Betul, netral sekali dan saya suka. Nah ini karena pengalaman yang ngelatih. Nah, itu dia. Jadi omongannya Coach Puspita ini bukan gedabrus tapi sungguhan. Betul. Jadi, ya. jangan, Tadi kalau- pun sebetulnya Pak, pertanyaan saya itu agak mancing-mancing sedikit. Saya mengharapkan, ada harapan. Tapi ternyata dia memberi contoh finger guard juga. Ya, kalaupun finger guard pakai polygon ya mungkin bisa menang juga karena itu adalah Karena orang. itu kalau kita punya Ya. duit, kita pesen ke pabrik, kasih aja merek keciput. Kita bikin. Jadi gini ke Yakob ya. Iya. Jadi kita berbeda kalau kita mau beli mobil dan sepeda. Iya. Kalau mobil semakin mahal, semakin mewah dan semakin nyaman, ya. semakin kencang. Ya, betul. Karena dia tinggal nginjek gas. Iya. Mesinnya di mobil itu. Tapi sepeda semakin mahal. Iya. Saya kita awali mesinnya dendi. Mesinnya Dendi. Mesinnya tetap di orangnya. Bagus. Orangnya harus di Senang upgrade. sekali. Jadi Senang. upgrade sepeda terus tapi orangnya juga dia. Walaupun saya di industri sepeda ya Pak ya, Ya. saya hari ini merasa ya senang sekali karena ketemu orang-orang seperti ini itu berharga sekali, membuat saya lebih senang bersepeda lagi. Dan saya berharap loh ya, Anda setelah mengikuti channel ini, apalagi episode kali ini bertemu dengan Coach Puspita, Anda semakin lebih senang bersepeda. Wes, Ya, itu aja. jangan. Jadi apapun sepedamu Iya, sehat itu nomor satu. iya, Speed iya. mengikuti akan melok dewe. Tetap latihan lah. Tetap Dan latihan. Anda kalau Ya. misalnya punya dana lebih dan sebagainya, bebas Anda mau Monggo, beli. silakan. Ya. Yang penting sesuaikan budget, Nah. mental dirubah, Sangat. latihan. Terima kasih Coach. Terima kasih loh Coach. Sama-sama. Terima kasih, saya sungkem. Tidak perlu juga di sepeda. Begitu kita di sepeda bersepeda bersama, Ya. kita semua adalah punya kasih. target Ya. bahwa kita mengalahkan diri sendiri kita Ya. sendiri. Terima kasih. Itu. Ya, terima kasih Coach Puspita. Terima kasih Erik. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Nah ini mau dibikin konsep